A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 hingga 18 dari surah An-Nur, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu, khususnya adalah yang berlaku ke atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah dan ibu bagi orang-orang beriman, bahwasanya ada sebahagian atau satu golongan dari yang mengaku sebagai kalangan orang-orang yang beriman tetapi menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu lebih jelasnya adalah perbuatan zina bersama dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal, seperti yang telah terangkan sebelum ini, yaitu adalah karena Aisyah tertinggal dari rombongan disebabkan karena Aisyah mencari barang, yaitu kalungnya yang hilang ketika membuang hajat, sehingga begitu lama mencari kalung tersebut, kemudian apabila telah menjumpainya kembali ke tandunya atau sekedupnya, ya, atau yang membawanya, yaitu tandu atau keranda yang membawanya, rupanya rombongan sudah pergi, maka Aisyah tertinggal. Kemudian Aisyah coba mengejarnya tetapi tidak mendapatinya. Kemudian Aisyah kembali ke tempat awal dengan harapan rombongan akan menyadari bahwasanya beliau tertinggal, kemudian nanti akan kembali menjemputnya, tetapi rupanya tidak. Demikianlah takdir Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya tidak lepas dari takdir. Kemudian ada sahabat Nabi yang memang ditugaskan sebagai yang paling di akhir sekali dari rombongan untuk memastikan tidak ada musuh yang mengikut dari belakang, atau mungkin ada barang yang tercicir, tertinggal, maka sahabat yang paling belakang ini, yaitu Safwan bin Mu'attal, inilah yang akan menguruskannya. Rupanya hari telah berganti malam, kemudian di malam itu Safwan melihat ada sosok hitam, lebih hitam, agak hitam. Kemudian setelah mendekati, rupanya Aisyah radhiyallahu anha, maka Safwan pun mengucapkan perkataan istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah pun terkejut, terbangun, karena ketika tidur itu mukanya
nampak, wajahnya terlihat. Kemudian Aisyah segera menutup wajahnya dengan khimarnya, dengan kainnya. Tidak ada perkataan yang lain, melainkan hanya itu saja yang didengar oleh Aisyah. Kemudian tidak ada satu patah kata lagi dari Safwan kepada Aisyah dan dari Aisyah kepada Safwan. Hanya saja Safwan bin Mu'attal merendahkan untanya, kemudian Aisyah menaikinya, kemudian digiringlah, ditariklah tali unta itu oleh Safwan sampailah menjumpai rombongan di Nahrul Zahirah. Pada masa itu sudah siang. Nah, dilihat oleh ramai orang, termasuk oleh kepala orang-orang munafik yang kita sebut sebelum ini, yang namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya tersebarlah berita bohong, kononnya Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela, padahal mereka tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, hanya melihat ketika mereka datang saja. Tetapi apa yang berlaku di sana, yaitu di tempat Aisyah tertinggal, tak ada siapa yang tahu. Tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan. Maka orang-orang munafik melihat ini adalah peluang untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah, kehormatan keluarga Rasulullah. Maka beredarlah berita bohong ini dari mulut ke mulut. Inilah yang mau kita bahas. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, yaitu berita bohong itu beredar dari mulut ke mulut begitu cepatnya. Diterangkan dalam ayat nanti, sedemikian rupa cepatnya adalah disebabkan karena memang satu kumpulan yang menghendaki berita bohong itu tersebar memang bersungguh-sungguh di dalam menyebarkannya. Dan Aisyah pula, seperti yang telah kita terangkan sebelum ini, Allah takdirkan pula sakit. Jadi setelah pulang dari perjalanan itu sakitnya lama pula, yaitu sebulan, sehingga tidak mengetahui apa yang berlaku di luar sana, sehingga tidak dapat membela diri, tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya. Kemudian dengan tidak adanya penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada siapa yang bisa memberikan penjelasan, maka berita bohong itu sudah menyebar kemana-mana. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Menyebar kemana-mana, semestinya apabila ada suatu berita, mesti dipastikan berita itu benar atau tidak. Tetapi berita itu begitu cepat beredar, menyebar, kemudian pastilah penyebaran itu disebabkan karena ada yang menyebarkan, dan satu lagi adalah ada yang mau mendengarkannya. Nah, karena kalau masyarakat itu tidak mau mendengarkan berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, maka tidak akan menyebar juga. Tapi karena ada yang suka mendengarkan yang seperti itu, maka menyebarlah sedemikian cepatnya. Nah, Allah menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari, jangan mengira mendengarkan berita seperti itu, jangankan menyampaikan, mendengarkan itu adalah perkara ringan atau perkara remeh, enggak. Ia adalah perkara yang berat di sisi Allah, karena kaitannya adalah dengan pertuduhan yang ditujukan, yang diarahkan kepada orang yang baik, orang yang menjaga kehormatan. Yang sebelum ini sudah diterangkan, siapa yang menuduh orang baik melakukan perbuatan tercela seperti zina, maka apabila tidak mampu, tidak bisa mendatangkan berapa orang saksi? 4 orang saksi, maka ia akan dihukum cambuk. Berapa kali? 80 kali. Begitulah Allah telah menerangkan hukum menuduh orang lain telah berzina, yang disebut dengan qadzaf
dalam hukum fikih. Begitu besarnya karena hukumannya berat, tetapi ada yang bermudah-mudah sehingga begitu cepat menyebar berita bohong tersebut. Yang apabila kita perhatikan pula pada hari ini pun juga hampir sama keadaannya, yaitu menganggap perkara itu remeh. Bahkan ada programnya, ada acaranya di televisi, dan acara itu pula banyak disukai. Ya, namanya acara itu apa namanya? Infotainment, apa? Gosip. Nah, yaitu yang belum tahu kepastiannya, tetapi sudah disebarkan. Dan banyak pula yang menyukai acara itu. Bahkan termasuk acara yang tinggi ratingnya, karena banyak penontonnya. Nah, maka Allah menyebutkan dalam ayat yang kita pelajari, jangan kamu mengira itu adalah perkara ringan, remeh. Tidak, itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya Allah memberikan pengajaran dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu semestinya kalau kita mendengar berita yang seperti itu dan orang yang menyampaikan berita itu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, semestinya kita mendiamkan diri, bahkan mengatakan, yaitu ini adalah dusta yang nyata. Apalagi yang dituduh itu bukan sembarang orang. Yang dituduh itu adalah orang yang sangat menjaga diri, istri Rasulullah, ibu sendiri. Maka ia adalah yang perlu diperhatikan, ya, untuk jadi pelajaran. Maka Allah mengingatkan bahwasanya peristiwa yang berlaku itu hendaknya menjadi peristiwa yang terakhir. Jangan sampai orang-orang beriman melakukan lagi yang seperti itu, yaitu menyebarkan berita bohong atau berdiam diri, yaitu tidak menolak berita bohong tersebut. Itu tidak baik. Maka jangan sampai itu berlaku lagi pada masa yang akan datang di tengah masyarakat kaum muslimin, orang-orang beriman. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya sedemikian rupa berkaitan dengan hukum yang akan merusak sistem di tengah masyarakat. Maka dengan demikian kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah dari pelajaran dari 4 ayat, yaitu dari ayat yang ke-15 hingga 18 dari surah An-Nur. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا Subhanaka hadza buhtanun azim Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika talaqawnahu, kamu menerimanya. Nya di situ adalah berita bohong, berita dusta yang beredar di alsinatikum, dari mulut ke mulutmu. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman, ya. Ingatlah ketika kamu menerima berita dusta itu dari mulut ke mulutmu. Watakuluna, dan kamu berkata, biafwahikum, dengan mulut-mulutmu, ma laisa lakum bihi ilm,
yang kamu tidak ada pengetahuan sedikit pun tentangnya. Mana ada yang tahu apa yang berlaku antara sahabat Safwan dengan Sayyidah Aisyah di tempat Sayyidah Aisyah tertinggal itu? Mana ada siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu. Tapi bagaimana bisa menceritakannya pula, menyampaikan berita itu pula? Wa tahsabunahu, dan kamu mengiranya berita dusta itu hayyinan, ringan saja atau remeh. Wa huwa, padahal dia indallah, di sisi Allah, azim, besar. Ingatlah ketika kamu menerima berita dusta itu dari mulut ke mulut, dan kamu berkata dengan mulutmu apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya sedikit pun, dan kamu mengiranya menyampaikan berita dusta itu adalah ringan, sedangkan ia adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau berat di sisi Allah. Ayat berikutnya, walaula, dan mengapa tidak, sami'tumuhu, ketika kamu mendengarkan berita dusta, berita bohong tentang Aisyah itu. Kultum, kamu mengatakan. Mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu mendengarkan berita dusta itu, yaitu mengatakan apa? Ma yakunu lana, tidak patut bagi kita, an natakallama, untuk mengatakan bihadza, perkataan ini. Ini perkataan ini tentang ibu orang-orang beriman, tentang istri Rasulullah. Mestinya mengatakan tak patut kita untuk mengatakan perkataan ini. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, hadza, ini adalah buhtanun, dusta, azim, yang nyata, dusta yang nyata. Yaitu kalau menggunakan akal lah, mana mungkin istri Rasul yang senantiasa menjaga kehormatan melakukan perbuatan yang tercela. Pasti apabila Rasul itu dijaga oleh Allah, maka istri Rasul pun juga akan dijaga oleh Allah. Karena tercemarnya istri Rasul itu membawa kepada tercemarnya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya memahami demikian apabila menggunakan akal fikiran. Tapi orang munafik itu pandai dia membalikkan fakta. Mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu mendengarkan berita dusta itu, yaitu mengatakan tidak layak bagi kita untuk berbicara atau untuk mengatakan perkataan ini, maha suci engkau ya Allah, ini adalah dusta yang besar. Ayat berikutnya, ya'izukum, memberi peringatan kepadamu, Allah memberi peringatan kepadamu, yaitu anta'udu, jangan sekali-kali kamu kembali, limithlihi, melakukan perbuatan yang seperti itu, abada, selama-lamanya. Jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran, peringatan. Jangan buat lagi macam itu. Jangan lagi suka-suka menuduh. Berat akibatnya. In kuntum, jika kamu mukminin, adalah orang-orang beriman. Allah memperingatkanmu, jangan kamu sekali-kali kembali lagi melakukan perbuatan yang seperti itu selama-lamanya jika kamu beriman. Ayat berikutnya, wa yubayyinu, dan menjelaskan Allah dan Allah menjelaskan, lakum, bagimu, al-ayat, ayat-ayat. Wallah, dan Allah, alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Dan Allah menjelaskan bagimu ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dari beberapa ayat yang akan kita pelajari ini, melalui terjemahan tadi dapatlah kita fahami bahwasanya ayat ini masih lagi menerangkan tentang kisah, yaitu kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh satu golongan yang berada di barisan kaum muslimin, yang mereka itu adalah yang dipimpin oleh orang munafik, kepala munafik, yaitu yang menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian
beredar dengan mudah, dengan cepat dari mulut ke mulut. Apabila menyangka bahwasanya itu adalah perkara ringan, maka sebenarnya itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semestinya tidak mau mendengarkan perkataan yang seperti itu. Semestinya bersikap bukan hanya dengan diam, tetapi dengan mengatakan tidak sepatutnya kita mengatakan perkataan ini atau perkataan menuduh istri Nabi telah melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi kejadian itu sudah berlaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya jadikan sebagai pelajaran, jangan lagi sampai berlaku lagi pada masa yang akan datang, yaitu mudah-mudah menuduh orang yang baik, orang yang saleh, orang yang menjaga kehormatan melakukan perbuatan yang tercela. Demikianlah Allah menjelaskan firman-Nya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Inilah dia ayat-ayat yang kita ulang berkali-kali di mukadimah ini dengan ringkas, supaya mudah bagi kita untuk menjadikan ayat-ayat ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Maka tahanlah diri. Kadang-kadang terpancing juga ketika ada yang mengirimkan pesan di grup WA umpamanya, atau terdengar berita, atau dibicarakan ketika kita duduk-duduk bersama dengan teman, dengan kawan, maka jangan terpancing untuk mendengarkan lebih lanjut. Karena ada juga yang memancing itu. Betul ke tuh? Dia pula nanya, macam mana dia seperti itu? Tak perlu bertanya. Kalau tidak mampu dia mendatangkan 4 orang saksi, maka sudah. Maka katakan seperti yang dalam ayat ini, tidak sepatutnya kita mengatakan perkataan ini. Karena perkataan ini adalah perkataan yang bisa menjatuhkan kehormatan seseorang. Sementara dalam Islam kita diperintahkan untuk memelihara, menjaga kehormatan saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai kajian tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat yang ke-15. Idh talaqawnahu bi'alsinatikum. Ketika kita jumpa di pangkal ayat kata idh itu menerangkan bahwasanya ada kejadian atau peristiwa berlaku pada masa dahulu. Ketika. Kalau ada kata ketika, berarti menerangkan ada kejadian. Kejadian berlaku pada masa dahulu. Talaqawnahu bi'alsinatikum. Kejadian itu apa? Yaitu kejadian kamu menerima berita dusta yang beredar dari mulut ke mulut. Itu dia kejadiannya itu. Ini kejadian ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya itu di penghujung ayat bahwasanya kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang beriman, yaitu dengan memberi kemaafan kepada mereka, dengan memberikan ampunan kepada mereka, dan apabila mereka bertaubat, Allah Maha penerima taubat. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, niscaya Allah akan menimpakan azab yang ayat sebelum ini, lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Niscaya Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar. Tapi karena karunia dan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan siksaan yang besar. Kapan itu? Bila masanya Allah menimpakan siksaan yang besar itu, ketika kamu, maka ayat iz ini adalah ketika kamu menerima berita dusta dari mulut ke mulut. Talaqawnahu, menerima. Sebenarnya talaqawnahu, menerima itu bukan dengan mulut ya. Di sini bi'alsinatikum, dengan lidah. Lidah yang ada di mulut. Kalau mendengar berita dusta itu dengan apa? Mendengar. Dengan telinga. Tidak pula digunakan istalaqawnahu bi'udhunikum, tidak. Mestinya kan menerima berita dusta itu dengan telinga.
Tapi disebut di sini mendengar, ketika kamu mendengarkan atau menerima, ketika kamu menerima berita dusta itu dengan lidahmu. Menerima berita dusta dengan lidah. Ini ayat ini penyampaian seperti ini untuk menerangkan bahwasanya begitu cepatnya beredar berita dusta, seakan-akan yang menerima itu bukan telinga lagi. Seakan-akan yang menerima itu adalah lidah. Kemudian lidah itu langsung menyampaikannya kembali. Kan kalau dari telinga, maka nanti baru dipindah ke lidah. Bermana ada berapa organ tubuh itu yang disebut? 2, 1 telinga, 1 lidah. Ini yang telinganya tak disebut. 1 aja organ tubuh yang disebut. Ketika kamu menerima berita dusta itu dengan lidahmu, kemudian berpindah dari lidah ke lidah. Tapi dalam terjemahan dari mulut ke mulut, maksudnya adalah lidah bergerak mengeluarkan kembali kata dusta yang diterima itu. Ayat ini penyampaiannya seperti itu untuk menerangkan berita dusta itu begitu cepatnya beredar. Dan tadi kita sebut Aisyah pula sakit, tak keluar rumah selama 1 bulan. Bayangkanlah itu, 1 bulan tak keluar rumah, berita beredar ke sana kemari. Rasulullah ada masuk menemui Aisyah ketika sakit itu, tapi Rasulullah tak ada bertanya karena sedang sakit. Kemudian Rasulullah hanya bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Rasulullah tahu bahwasanya Aisyah sedang sakit. Tapi biasanya Rasulullah banyak bertanya, suka bermain. Jadi ada terasa oleh Aisyah perubahan sikap Rasulullah. Rasulullah merasa terbeban, merasa terganggu dengan berita bohong itu. Karena berita itu seperti disebutkan tadi, yaitu cepat sekali beredarnya dan sampai kepada orang-orang terdekat. Sampai kepada orang-orang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Seperti siapa sebelum ini yang kita sebut namanya? Mistah bin Utsatsah. Dan Mistah itu bukan sembarang orang. Mistah itu ibunya Bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu siapa? Bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Bapaknya. Berarti Mistah itu dengan Abu Bakar sepupu kan? Sepupu. Bermakna yang menceritakan tentang Aisyah itu sebagai yang telah melakukan perbuatan tercela adalah sepupu bapaknya sendiri. Sepupu Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah juga kepada Mistah. Jadi bukan orang jauh yang menuduh, tetapi orang dekat, di lingkaran yang terdekat. Kalau orang yang dekat ini sudah bercerita, kemudian bercerita kepada orang yang jauh di luar sana, bagaimana sikap orang yang di luar sana? Cepat sekali lagi menerimanya. Ini suasana yang bisa kita fahami dari keadaan tersebut. Idz talaqawnahu bi alsinatikum, ketika kamu menerima berita dusta itu dengan mulut ke mulutmu, wa taquluna, dan kamu mengatakan bi afwahikum, dengan mulutmu, ma laisa lakum bihi ilmun, yang kamu tidak ada ilmu atau pengetahuan sedikit pun tentang berita bohong itu. Mestinya kalau tidak punya ilmu tentang berita yang kita terima itu, mestinya sikap kita bagaimana? Diam, jangan percayai, tak boleh. Karena berita itu yahtamilul khata' was shawab. Berita disebut berita karena mengandungi benar dan salah. Apalagi yang menyampaikan berita itu, yang kita sebut berita sebelum ini adalah ifkun, yang memang berita itu dibuat untuk membalikkan fakta. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada pada masa Aisyah dengan Sofwan itu, ketika mereka bertemu, yaitu ketika tertinggal di belakang sana? Tak ada. Tapi mengapa bisa mengatakannya itu? Pasti ada tuh
Tujuan. Apa tujuannya? Seperti yang kita sebutkan tadi, diulang berkali-kali tak apa. Yaitu untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini perbuatan menjatuhkan kehormatan itu masih ada pada hari ini. Yang disebut dengan istilah apa? Pencemaran. Pencemaran nama baik. Berat juga hukumannya itu ya, pencemaran nama baik. Nah, apa sebab? Sebab bukan perkara kecil, itu perkara besar. Bisa merubah pandangan orang. Orang yang tadi suka kepada kita bisa membenci kita. Orang yang merapat mendekat kepada kita bisa menjauh dari kita. Nah, itu akibat dari berita dusta. Allah menyebut berita itu yang menyampaikannya tidak punya ilmu sama sekali. Wa tahsabunahu hayyinan, dan kamu mengiranya menyebarkan berita dusta atau mendengarkan berita dusta itu adalah perkara yang ringan, perkara yang rendah, yang remeh. Tidak, padahal wa huwa indallahi azim, ia adalah besar di sisi Allah. Besar apa? Akibatnya besar. Karena bisa menjatuhkan kemuliaan seseorang, bahkan kemuliaan keluarga. Apalagi keluarga itu keluarga terpandang, apalagi keluarga Rasulullah yang merupakan contoh dan teladan bagi kaum muslimin, bukan hanya pada masa dahulu sampai ke akhir zaman. Bagaimana sikap yang sebenarnya? Itu kan sikap yang tercela tadi itu. Sikap yang tercela itu adalah menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut padahal tak punya ilmu. Sebenarnya sikap yang benar itu seperti apa? Ayat berikutnya. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Yang sebenarnya sikap yang benar itu adalah ketika mendengarkan berita dusta itu mengatakan apa perkataan yang mesti dikatakan? Tidak sepatutnya kita untuk mengatakan perkataan ini. Memang mendengarkannya, tapi katakan tidak sepatutnya kita mengatakan perkataan ini. Supaya orang yang mengatakan berita itu sadar, kemudian dia tidak mau lagi menyebarkannya kepada yang lain. Tapi kalau kita berdiam diri, dia suka orang yang menyebarkan berita itu. Lebih suka lagi kalau kita membenarkannya. Memanglah, kalau sudah begitu sudah bertambah-tambah. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, yaitu merubah, bukan hanya membuat yang tidak berlaku, menceritakan, menyusun perkataan yang isinya adalah dusta, tetapi juga ketika ada yang menyampaikan, maka ia akan mengatakan benar yang disampaikan oleh si fulan. Dia pula membenarkannya. Benar yang disampaikan oleh si fulan itu tentang Aisyah. Betul itu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul. Dia pula yang betulkan. Padahal dia tidak menyaksikan kejadian itu. Itu namanya membenarkan. Bukan dia menyebarkan saja, tetapi juga membenarkan yang dikatakan oleh orang lain. Subhanaka hadza buhtanun azim. Mestinya perkataan adalah dengan bertasbih mensucikan Allah, bahwasanya kalau ada yang menuduh, apalagi menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah perkara besar, maka katakan dengan takjub. Takjub di sini bukan takjub karena terkagum baiknya, tidak, tetapi aneh karena buruknya. Karena tidak sepatutnya perkataan itu dikeluarkan oleh orang yang mengaku beriman. Hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah dusta yang besar. Karena dusta itu dampaknya besar, yaitu dampaknya adalah goncangnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam hadis juga disebutkan ya, sampai Rasulullah itu meminta pandangan kepada sahabat utama. Ini gimana tentang Aisyah ini? Kalau begini ini ceritanya ini, sampai kepada berpikir untuk menceraikan Aisyah. Bayang besarnya itu. Karena kalau berita itu terus menyebar, maka bisa mengganggu
kedudukan Rasul sebagai seorang Rasul yang menjadi contoh dan teladan. Karena boleh jadi orang yang lemah iman atau orang yang memang ada kebencian di dalam hati, Rasulullah sendiri istrinya seperti itu, sehingga orang menjadi tidak lagi bersungguh-sungguh dalam mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Itu dampaknya besar kepada dakwah yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengingatkan, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah mengingatkanmu, wahai orang-orang beriman, kalau berlaku lagi peristiwa yang seperti itu pada masa yang akan datang, jangan terulang kembali, yaitu mudah menuduh, yaitu dengan berita bohong, dusta, tak ada bukti, tak punya saksi, kemudian menyebarkannya dari mulut ke mulut. Jangan sampai berulang lagi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kata in kuntum mu'minin, jika kamu beriman, bermakna, penjelasannya yang bisa kita fahami juga adalah orang-orang yang beriman tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang seperti itu. Yang melakukan perbuatan seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Itu diulang seperti itu ya, supaya jelas. Jadi kalau di tengah masyarakat kita menjumpai ada orang seperti yang disebutkan dalam peristiwa ini, yaitu suka menyebarkan berita bohong, main tuduh saja sana sini, maka pertanda orang tersebut adalah orang yang tidak beriman. Ya, ayat ini menyebutkan jika kamu ada orang beriman, tak akan mungkin mau mengeluarkan, menyebarkan perkataan dusta, yaitu dengan menuduh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjaga kesucian dirinya melakukan perbuatan yang tercela. Tidak akan mungkin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menjelaskan bagimu ayat-ayatnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus, ada kejadian di tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kejadian itu berjalan begitu saja, enggak. Tetapi melalui kejadian tersebut Allah menurunkan ayat-ayatnya sebagai pelajaran, sebagai petunjuk. Nah, ini adalah kasih sayang Allah, itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Tak ada siapa yang mengetahui apa yang sebenarnya berlaku kecuali Aisyah dan Safwan. Yang lain mana tahu? Tak ada yang tahu. Hanya mereka berdua. Sementara Aisyah mengatakan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Rasulullah pula terhadap Safwan mengatakan kepada sahabatnya, tidak pernah Safwan ini masuk ke rumahku kecuali bersama denganku. Itu perkataan Nabi menerangkan tentang tingginya kedudukan Safwan. Tak pernah sekalipun Safwan ini masuk ke keluargaku, ke dalam rumahku, kecuali Safwan ini masuk bersama denganku. Nah, begitu Rasulullah menyampaikan tingginya kedudukan Safwan. Kalau Aisyah sudah jelaslah bagaimana kedudukan Aisyah. Tapi sudah begitu tinggi kedudukan Safwan dan juga Aisyah, tetap juga ada berita dusta itu dan menyebar dengan cepat di tengah masyarakat dan dipercayai pula bukan oleh sembarang orang, oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu keadaan pada masa dahulu. Kalau kita bandinglah pada masa sekarang, siapalah orang sekarang ini ya, yang sebanding dengan Safwan bin Mu'attal itu siapa? Yang laki-lakinya. Yang sebanding dengan Aisyah radhiyallahu anha itu siapa perempuan itu sekarang? Maksudnya adalah setinggi itu kedudukan Safwan dan Sayyidah Aisyah, ada juga yang berani lagi menuduh.
apalagi pada hari ini. Maka lebih banyak lagi, lebih mudah lagi, lebih berani lagi dalam menuduh, padahal menuduh tanpa bukti, tanpa 4 orang saksi, itu adalah dosa besar. Maka ketika dilihat oleh para ulama penyampaian ayat berkaitan dengan qadzaf ini, menuduh orang lain yang baik-baik itu melakukan perbuatan tercela yaitu zina, karena begitu ancamannya besar disebutkan dalam ayat, maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan menuduh orang lain berbuat zina itu adalah dosa besar. Sama seperti dosa besar yang lainnya, mencuri, berzina. Jadi dosa besar itu bukan hanya berzina, menuduh orang lain berzina pun juga dosa besar. Apabila melihat dari penyampaian ayat-ayat berkaitan dengan orang-orang yang menyampaikan berita dusta, khususnya dahulu ketika peristiwa yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Maha mengetahui, ya, dengan pengetahuannya yang sempurna, memberitahukan inilah kejadian yang sebenarnya berlaku. Nah, tinggal lagi sekarang mereka yang menyebarkan berita dusta berhenti tidak dalam menyebarkan atau masih mempercayainya. Allah sendiri yang Maha mengetahui sudah memberikan kesaksian. Maka siapa mereka kalau masih juga menyebarkan berita dusta? Maka orang-orang munafik menjadi takut selepas kejadian ini, menjadi takut untuk menyebarkan berita dusta. Sebab melalui kejadian ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dusta mereka. Jadi mereka berdusta, rupanya Allah tidak membiarkan orang munafik itu berdusta begitu saja tanpa memberitahukan mereka berdusta. Allah beritahukan mereka itu berdusta. Akhirnya, ini apabila kita berdusta lagi pada masa yang akan datang, maka Allah akan memberitahukan, karena Allah Maha mengetahui siapa yang berdusta. Maka melalui ayat ini, alim, Allah Maha mengetahui. Maka sampailah ke bahasa kita sekarang ini, Allah tidak, apa biasanya kita sebut, dusta, fitnah. Itu hanya fitnah yang ditujukan kepada kita, fitnah, bohong. Tapi Allah tak tidur. Biasanya kita menyebut gitu. Nantilah sampai masanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan mereka itu memang berdusta. Nah, biasanya kita begitulah, karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang alim, Maha mengetahui, hakim, Maha bijaksana. Bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu bijaksana. Tapi kalau yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu bijaksini namanya. Itu hanya zalim, ya, tidak berlaku adil. Yang bijaksana itu berlaku adil. Aisyah benar, Rasulullah benar kan? Ya, Allah Subhanahu wa taala benar kan? Kemudian orang-orang yang menuduh itu salah, maka Allah yang Maha bijaksana menurunkan ayatnya untuk menerangkan mereka itu telah berdusta, telah berbohong. Jadi Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana dahulu memperlihatkan kebijaksanaannya, maka Allah yang Maha bijaksana sekarang pun akan memperlihatkan kebijaksanaannya pula pada hari ini. Maka kita dengan mempelajari kisah ini, kita menjadi tenang dalam menjalani hidup ini, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, sehingga hambanya itu menjadi korban dusta dan fitnah oleh orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang berniat jahat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.